Ya, oke, kita buka videonya, kita akan mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semuanya. Waalaikumsalam. Ya, silakan dibuka kameranya, videonya, karena ini direkam untuk aktivitas kita. Mohon untuk bisa menyiapkan waktu ya untuk perkuliahan pada malam hari ini. Saudara sekalian yang berbahagia, puji syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan tentunya bagi yang non Muslim, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada saudara atas kehadirannya untuk berada di Google Meet malam hari ini. Saya yakin saudara sudah begitu lelah dan capek ya, karena dari tadi sudah melakukan Google Meet ataupun Zoom, maka dalam perkuliahan kita yang memang kewajiban kita sebagai mahasiswa dan dosen pada tatap maya virtual malam hari ini, tentunya kami berharap untuk teman-teman semuanya, bagi yang sehat, tidak ada halangan untuk bisa membuka kameranya, videonya, karena rekaman ini juga nanti akan bisa dijadikan bukti akan kehadiran kita dalam perkuliahan ini. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, kita langsung perkenalkan nama saya Asrori. Nanti pada satu semester ini kita bersama-sama bergabung dalam pendidikan karakter di Universitas Undira, universitas yang tentunya menjadikan kebanggaan kita semuanya. Dan tentu pada pekan-pekan ini saudara begitu disibukkan dengan bagaimana saudara harus bertatap maya dengan dosen-dosen yang kebetulan memang jadwalnya cukup padat. Pada jadwal kita pada hari Selasa yang lalu memang tanggal merah ya, maka baru bisa kita melakukan Google Meet itu pada malam hari ini. Tentu ini juga menyita perhatian dan pengorbanan saudara terkait tentang bagaimana tentang perkuliahan kita. Di dalam perkuliahan online, saya sudah memperkenalkan diri kepada saudara akan perkuliahan kita, kontrak perkuliahannya seperti apa, dan kemudian RPS-nya seperti apa, serta apa-apa yang saja yang tentu harus disepakati bersama dalam perkuliahan ini. Itu sudah saya sampaikan melalui kontrak perkuliahan dan RPS yang ada pada kuliah online yang tentu saudara sudah membacanya. Dan pada Google Chat kita sudah berkomunikasi, sudah juga di antara saudara juga saling kenal, dan mungkin baru ini juga di antara saudara ketemu dengan saya secara pribadi. Oke, saudara sekalian, saya Asrori, nomor WA-nya sudah tertera di Kulon, nomor emailnya juga sudah tertera di sana. Alamatnya saya tinggal di Jalan Gaji Muhammad Kub, nomor 65-0901 di kelurahan dan kecamatan yang sama, yaitu Pinang di Kota Tangerang. Mungkin di antara saudara ada yang juga yang dari daerah wilayah Kota Tangerang atau mungkin tetanggaan dengan saya, silahkan mampir ya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, pada perkuliahan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi kita. Materi sudah saya sampaikan di kuliah online kita ya, tentang bagaimana materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saya berharap kemudian saudara bisa memperhatikan dan bisa juga saudara baca-baca terkait tentang materi kita. Dan saya yakin saudara juga sudah ada yang membacanya, memperhatikan, dan tentu
di antara saudara juga ada yang sudah mengerjakan kuis sepertinya ya, atau menanggapi forum yang sudah ada. Nah, ucapan terima kasih atas perhatian saudara yang sudah melakukan aktivitas pada malam hari ini. Oke, saudara bisa lihat ya di Google Meet kita, materinya sudah bisa dilihat. Bagaimana? Untuk sudah Pak, sudah bisa ada dilihat reaksinya? Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ya, materi kita bicara tentang manusia dan ketuhanan. Ini yang akan kita bahas, dan saudara bisa juga lihat di kuliah online sendiri ya, untuk membaca-baca mulai skrip. Ya, pendidikan karakter manusia dan ketuhanan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Ya tentu perbedaan kita dengan makhluk yang lainnya adalah bagaimana kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan akal, hidayah akal untuk berpikir, hidayah akal untuk membedakan mana yang baik, hidayah akal untuk memperhatikan bagaimana tentang kuasanya Tuhan Yang Maha Esa. Itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain kecuali hanya manusia sendiri. Maka dengan akalnya manusia mampu untuk berpikir secara mendalam terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ataupun dengan akalnya manusia itu mampu membedakan secara bahasanya kan mana yang benar dan mana yang salah. Ini didapatkan manusia melalui proses yang dinamakan hidayah akal itu sendiri. Menurut deskripsi manusia terdiri dari tubuh, bodi, dan jiwa. Ya, tubuh kita yang alhamdulillah, puji Tuhan, puji Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesehatan kepada kita yang sampai pada malam hari ini dengan kondisi apapun kita masih bisa hadir dalam perkuliahan ini. Ini menunjukkan bagaimana kesehatan dan fisik kita yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa harus kita jaga dengan sebaik-baiknya di tubuh. Dan ada jiwa yang tentunya jiwa itu yang telah menggerakkan tubuh kita. Apabila jiwa itu mati, jiwanya mati, atau jiwanya tidak ada, maka berarti kita bukan lagi menjadi manusia, berarti kita sudah menjadi jasad. Ya. Jadi antara jiwa dan raga itu akan menjadi satu, yang mana itu ada di dalam diri kita yang disebut dengan manusia itu sendiri. Manusia, pengertian manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Tentu manusia sebagai makhluk individu merasa dirinya paling hebat, gitu. Tidak butuh orang lain, gitu. Merasa dirinya paling pintar dan sebagainya. Tapi sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak mampu hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Jadi bagaimana manusia itu mereka dapat diartikan berbeda dari segi biologis dan rohani dan kebudayaan. Tadi manusia sebagai individu dan manusia sebagai sosial. Tetapi pada dasarnya kita adalah sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup secara individu. Contohnya, Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan kita dari seorang diri, kemudian dipertemukan dengan jodoh kita yang sudah berkeluarga. Dari seorang diri menjadi bersama, berdua, kemudian dalam sebuah ikatan pernikahan, dan berkembang biak adanya putra-putri dan anak-anak kita. Nah, itu semuanya tentu adalah bagian dari apa yang disebut dengan manusia sebagai makhluk sosial itu sendiri. Kemudian manusia dapat diartikan berbeda dari segi biologis ya, ada rohani dan ada kebudayaannya.
biologis tentu perbedaan dengan jenis kelamin kita antara laki-laki dan perempuan. Tentunya fisiknya juga sama, orientasi seksualnya juga berbeda. Itu adalah sudah sunatullah. Memang Allah SWT menciptakan seperti itu. Kemudian secara biologis manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, spesies primitif dari golongan mamalia yang dilengkapi dengan otak yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Itulah manusia yang diberikan oleh Allah SWT, makhluk yang cerdas, yang mampu membedakan dan mampu menyebutkan akan makhluk-makhluk yang lain. Ini pula lah yang kemudian karena kecerdasan manusia, Tuhan Yang Maha Esa kemudian memerintahkan kepada makhluk yang lain untuk sujud, kan? Untuk sujud kepada Adam dalam kisah itu. Ternyata makhluk yang lain mau sujud kepada Adam, tetapi ada iblis yang mengingkari terhadap perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, dalam kerohanian manusia menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, yaitu dengan adanya agama, kekuatan dan makhluk hidup. Ya, agama inilah yang mengantarkan manusia menjadi ketentraman dalam hidupnya, keteraturan dalam dia beraktivitas, dia menggunakan akalnya, dia menggunakan tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi ini, karena manusia dengan agama itu ada hubungan yang sangat kuat. Bagaimana kebenaran yang didapatkan dalam hal ini berdasarkan dari agama yang diyakini dan yang dipahami itu oleh manusia itu sendiri. Agama, kekuatan, dan makhluk hidup. Itu konsep jiwa yang bervariasi, yaitu agama, kekuatan, dan makhluk hidup. Tadi dengan jiwa yang kita miliki, manusia mampu menggerakkan dirinya, dan gerakan-gerakan itulah yang menunjukkan bagaimana manusia itu hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah gerak. Butuh makan, butuh minum, kembang biak, dan sebagainya. Itulah yang disebut dalam konsep makhluk hidup itu sendiri. Kemudian dalam kebudayaan manusia dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi dan perkembangan teknologi, ya, budaya. Seperti hasil karya karsa manusia, hasil berpikir manusia dari akal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu, maka menumbuhkanlah kebudayaan atau yang disebut dengan budaya itu. Kemudian manusia dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi dan perkembangan teknologi. Di masa sekarang, bagaimana manusia sudah mampu menciptakan teknologi yang diciptakan manusia yang begitu canggih, bahkan menyerupai terhadap perilaku manusia itu. Dan adanya beberapa teknologi yang dimanfaatkan manusia, yang semuanya itu adalah teknologi itu berasal dari ciptaan manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai makhluk hidup berhak atas milik pribadinya. Ya, sebagai individu, manusia punya kewajiban bagaimana dia mengatur dirinya sendiri, bahwa bagaimana dia mengatur yang namanya anggota tubuhnya itu. Mereka anggota tubuh itu bergerak ke arah mana, berbuat seperti apa, maka itu adalah milik pribadi dan tentunya tanggung jawab secara pribadi terhadap anggota tubuh itu nanti. Ya, kita lanjutkan. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hal ini melekat pada manusia itu ada 3 aspek: aspek organik jasmania, ada aspek rohania, dan juga aspek sosial. Jasmania berarti bentuk fisik yang Allah berikan kepada kita, laki-laki dan perempuan yang punya perbedaan fisiknya. Kemudian fungsi dari jasmani itu bagaimana manusia menjaga
agar jasmaninya sehat, dan kemudian juga dari aspek psikis rohaniahnya, dan juga bagaimana manusia itu mampu menjaga rohaninya. Akan menjadi masalah apabila jasmaninya sehat sementara rohaninya tidak sehat, atau sebaliknya rohani sehat sementara jasmaninya tidak sehat. Jadi bagaimana manusia itu harus mampu melakukan keseimbangan antara jasmani dan rohaninya itu yang harus dilakukan, dan merupakan tiga aspek yang melekat pada manusia itu sendiri. Dan kemudian manusia sebagai aspek sosial, bagi manusia beradaptasi dengan makhluk yang lainnya. Dalam hal ini bagaimana siap melakukan hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan sesama manusia itu sendiri, dengan sesama makhluk Allah. Berarti bagaimana juga manusia punya kewajiban terhadap di luar dari makhluk manusia itu sendiri, yaitu seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Dari aspek sosial ini, bahwa manusia itu tidak mampu berdiri sendiri. Manusia butuh orang lain. Dalam bicara tentang manusia mempunyai pengaruh penting dalam keberlangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri. Ya betul. Terjadinya musibah, bencana, dan sebagainya itu tidak terlepas dari bagaimana peran manusia. Jadinya mungkin sekarang ini sedang terjadi musim banjir beberapa wilayah Jawa Tengah dan sebagainya. Begitu dahsyatnya banjir itu mengakibatkan, tentu di sini adalah lingkungan yang tidak sehat, dampak dari pasca banjir itu sendiri. Maka hati-hati. Banjir bisa terjadi juga karena ulah dari tangan manusia itu sendiri, melakukan penebangan hutan sembarangan tanpa berpikir bagaimana akibat dari penebangan hutan itu sendiri. Maka disinilah penting manusia harus menjaga ekosistem itu, yang mana ketika ada penebangan hutan, bagaimana ada reboisasi yang dilakukan, penanaman hutan kembali, membuang sampah tidak pada membuang sampah pada tempatnya, bukan sembarangan saja, yang mengakibatkan tentu ekosistem rusak, juga kehidupan manusia itu juga akan menjadi rusak. Contohnya ketika banjir, otomatis menjadikan kebutuhan manusia diantaranya air akan juga menjadi masalah ketika terjadi banjir di mana-mana. Terus kemudian tentu di sini adanya keseimbangan ekosistem antara makhluk Allah yang satu dengan makhluk Allah yang lain. Ketika kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan ciptaannya, misalkan hutan, bagaimana ya sewajarnya saja, tidak berlebihan yang kemudian mengakibatkan gundulnya hutan dan sebagainya. Ya, saudara yang berbahagia, kita lanjutkan. Manusia memiliki tugas untuk menjaga lingkungan demi menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri di masa akan datang. Ya, umur kita ini mau panjang atau pendek berarti kembali kepada kita. Ketika kita melakukan yang namanya eksploitasi terhadap lingkungan, maka yang terjadi akan banyak dampak daripada itu. Misalkan terkait tentang ekosistem lingkungan yang kemudian masuk ke dalam wilayah, misalnya dampaknya terhadap cuaca yang ada. Itu bisa terjadi karena tadi itu contohnya misalkan rumah kaca ataupun pembuangan sampah tidak pada tempatnya, penggunaan energi yang berlebihan, itu bisa menjadikan pengaruh juga dampak negatif, munculnya beberapa penyakit ataupun hal-hal yang aneh di dunia ini. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, tentang pengertian Tuhan, filsafat keturunan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi dengan Tuhan. Ya, manusia butuh dengan Tuhan karena manusia tentu butuh keamanan, ketentraman.
ketika manusia diberikan ujian oleh Tuhan Yang Maha Esa, merasa dia tidak mampu, tentu akan mencari Tuhannya. Dengan cara apa dia mencari Tuhannya? Yaitu mencari tentang kuasanya, tentang ciptaannya. Itu menjadikan manusia itu kembali kepada yang disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa, agama sebagai bahagia, ketenteraman bagi manusia itu sendiri, kebahagiaan bagi manusia itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Ya, boleh jadi ada di antara teman kita atau saudara-saudara kita ada yang sampai saat ini tidak percaya adanya Tuhan. Karena bagi mereka pemahaman Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diraba gitu. Tetapi bagi kita untuk mempercayai kepada keberadaan Tuhan Yang Maha Esa itu cukup melihat akan kuasanya, memikirkan tentang kuasanya. Bagaimana Allah memberikan kuasaan. Allah mempunyai kekuasaan yang maha dahsyat, maha rahman, maha rahim, maha kuat, qawi, dan sebagainya. Hubungan manusia dengan Tuhan, manusia adalah makhluk Tuhan yang diberikan akal dan pikiran serta hati. Nah, itu. Maka dengan akal dan pikiran kita mampu berpikir secara jernih, berpikir secara dalam bahwa adanya bumi, langit, matahari, bulan, bintang, dan ekosistem yang lainnya itu tumbuh dan berkembang karena ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Yaitu yang maha hidup, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akal dan pikiran. Untuk apa? Tentu adalah untuk berpikir dengan benar. Dan kemudian adalah serta hati. Bagaimana tentang hatinya dan akalnya. Jadi ketika manusia itu merasakan sudah diberikan oleh Allah tentang hidayah akalnya, maka gunakanlah akal itu untuk berpikir dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian diberikan oleh Allah SWT tentang hati, bagaimana hati itu mampu memahami tentang perkataan hati, kemudian mampu dilihat dengan hati. Nah, ini tentang hati itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan, saudara sekalian, tentang hawa nafsu. Secara psikologis, karakter manusia terbentuk dari 3 unsur, yaitu pikiran, hati nurani, dan hawa nafsu. Ya, inilah yang kemudian nafsu itu bisa menjuruskan manusia, akalnya, pikirannya, dan hati nurani itu bisa terkalahkan oleh adanya hawa nafsu seseorang. Yaitu karena berpikir secara instan atau secara cepat. Inilah yang kemudian disebut dengan nafsu. Padahal harusnya digunakan 3 unsurnya, antara pikiran, hati, nurani, dan hawa nafsunya. Apakah ketika nafsu kita cenderung kepada sesuatu yang dilarang, maka bagaimana tentang akal kita menerima atau menolak? Apabila menolak, maka kembali kepada bagaimana hati nurani kita. Kembalikan kepada hati nurani yang mana hati ini cenderung kepada kebaikan. Ya. Bagaimana manusia itu, hati nurani itu dihubungkan tentang kebaikan manusia itu sendiri. Saudara sekalian yang berbahagia, tentang pengabdian, hubungan manusia dengan Tuhan dapat digambarkan dengan kelemahan manusia dan keinginan untuk mengabdi kepada yang lebih agung. Ya. Dan dalam agama Islam itu dijelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia itu tidak lain dan tiada bukan kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya, beribadah kepadanya.
Dan bagaimana nih tentang ibadah kepadanya itu terkait tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi tentu hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu penghambaan dirinya kepada Tuhannya. Terus kemudian kelemahan manusia dengan keinginan untuk mengabdi kepada yang lebih agung. Jadi manusia itu menyadari akan kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya, maka tidak ada daya upaya kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kekuatan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dapat digambarkan dengan kelemahan manusia dan keinginan untuk mengabdi kepada yang lebih agung. Yaitu tentang tugas manusia sebagai hamba abdun itu sendiri. Ada doa, ya Allah hanya kepadamu kami berlindung. Di sana ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah menyembah dan hanya kepadamu kami ya Allah mohon pertolongan. Ya. Berlindung kepada mengabdi segala permasalahan yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut dengan pengabdian. Ini ada seorang muslim yang beribadah, seorang muslim yang membaca Al-Quran ya, gambar di masjid ya, pengabdiannya kepada Allah SWT. Kemudian ada hubungan antara Sang Pencipta dan yang diciptakan adalah hubungan yang tidak mungkin dipisahkan. Ya, antara Khalik sebagai pencipta dan makhluk sebagai yang diciptakan adalah hubungan antara Sang Pencipta dan yang diciptakan adalah suatu hubungan yang tidak mungkin dipisahkan. Sudah sekalian yang berbahagia masuk ke dalam kesimpulan ini. Kesimpulannya, satu, Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu-satunya pencipta kejadian. Ya. Jadi segala sesuatu kejadian yang terjadi di dunia ini, baik menimpa kepada kita sebagai individu maupun menimpa kepada kita sebagai makhluk sosial, maka kita kembalikan kepada Sang Pencipta, yaitu siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Kembalikan ke sana. Kemudian yang kedua, Tuhan yang dipercayai dan disembah oleh semua umat beragama, meskipun masing-masing menyebut dengan nama yang berbeda, sesuai dengan bahasa dan sebutan yang dianut oleh masing-masing agama itu sendiri. Ya. Di agama di Indonesia itu setidaknya ada 6 ya agama yang dilegalkan di Indonesia. Walaupun boleh jadi ada banyak keyakinan ataupun agama yang diyakini oleh umat-umat Islam atau umat yang lain itu menganggap sebuah kebenaran. Yang terpenting adalah bagaimana kita yang mana Tuhan yang dipercayai dan disembah oleh semua umat beragama, meskipun masing-masing menyebut dengan nama yang berbeda, dengan bahasa atau sebutan yang dianut oleh masing-masing agama. Yang ketiga, perbedaan ajaran agama sebaiknya disikapi secara positif sebagai tahapan tingkat kesadaran yang berjuang. Perbedaan ajaran agama sebaiknya disikapi dengan positif, jangan disikapi dengan negatif. Munculnya adalah permusuhan, perpecahan di antara kita. Ya, oke, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, walaupun memang kondisi kita sama-sama lelah ya, lelah dan ngantuk juga. Ini sehingga boleh jadi ada beberapa materi yang mungkin kesalahpahaman dalam memahaminya. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, materi kita pada tatap muka virtual pada malam hari ini sudah dicukupkan ya, maksudnya cukup sekian saja. Kita akan buka sesi tanya jawab bagi saudara yang ingin bertanya atau saudara yang ingin menambahkan materi ini, dan saya harap untuk bisa
dilakukan open kamera ya, biar semuanya bisa melihat. Oke, di kelas kita apa juga sudah dibentuk ketua kelasnya ataupun apa yang lain bisa dibentuk ya. Kalau memang tidak ada grup WA, cukup dengan grup di Google Chat itu sebagai komunikasi kita bersama. Silakan kita lanjutkan teman-teman. Untuk bisa dibuka kameranya, saya akan absen. Atau saudara yang ingin mau bertanya, silakan. Sambil ngantuk-ngantuk ya. Ngapli Pak, udah ngantuk Pak katanya iya, Pak. Betul ya, Mas Raffi ya, betul ya, ngantuk ya Mas. Enggak Pak, bohong Pak. Jadi bisa. Sama Mas, masih... saya juga gitu. Aduh, luar biasa. Tuntutan kita memang harus bertemu dan kemudian harus melakukan Google Meet sebagai kewajiban kita. Sebentar, saya minta untuk dibuka kameranya, akan saya screenshot, akan saya foto untuk bukti bahwa kita sudah melakukan aktivitas berkuliah. Ayo Mbak Jumrotul, Diki, Novita, Risna, Nabila, Zakiyah, Julia, Dimas, Miranda, dibuka dulu kameranya. Iya, walaupun sambil ngantuk. Rizky, Mas Rizky, Faisal, Mbak Novita, Jumrotul, Diki, kemudian Julia Rahma, Miranda, silakan dibuka dulu. Oke, yuk dibuka. Saya hitung ya, gaya yang keren ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya harus bentar dulu ya. Saya akan absen. Sebelum saya absen, mungkin saudara ada yang mau nanya, silakan. Apa Mas? Jadi perkuliahan kita nanti jangan sampai ketinggalan ya pada pekan depan. Yang namanya forum, kuis, itu harus ditanggapi, dilakukan aktivitasnya dengan benar dan tepat. Jangan sampai kesalahan dalam aktivitas, karena nanti tidak akan terekam. Contoh kuis dikerjakan semampunya, contoh forum dilakukan aktivitasnya dengan benar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya absen ya, tolong kameranya dibuka ya. Akan saya absen kehadiran saudara ya. Bentar, presentasi tadi di mana ya? Presentasi. Bukan di sini ya. Bukan. Bentar. Kalau memang nanti ada grup WA di luar dari Google Chat kita, boleh bisa dimasukkan Bapak ya, komunikasi selain daripada di Google Chat. Ya Pak, izin paling nanti boleh dibuatkan grup WA aja ya Pak ya. Soalnya kayaknya kalau info di buat grup ya Mas. Susah ya Pak. Iya. Sebentar saya absensi. Oke, ya. Masuk. Oke, saya absen. Miranda, Adit, apa dengar suara saya? Miranda Panjaitan, nggak ada ya? Muhammad Rafli ada? Hadir Pak. Oke, saya hadir. Ya. Nabilah Rahmadini,
Hadir, Pak. Oke, Novita Haryani. Novita Haryani tidak hadir ya. Kemudian Raffi Jati Adwidya. Hadir, Pak. Lanjut. Hadir, Pak. Ramdes Akbar. Hadir, Pak. Ya. Randy Dwi Tio Maulana. Sekali lagi. Randy Dwi Tio Maulana ada? Randy nggak ada ya? Ada, Pak. Randy ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ridwan Mubarak. Randy hadir, Pak. Ya. Rizky Faisal. Hadir, Pak. Hadir. Rizna Khotimah. Tadi Rafli di situ, Rafli. Sore Rafli. Ya. Rosyanti. Hadir ya. Ya. Samsi Mukhlis. hadir, Pak. Ya. Ini yang saya share kelihatan kan, saudara? Enggak, Pak. Nggak kelihatan. Share kelihatan. Enggak. Sabrina Salsabilah. Hadir, Pak. Tri Wulandari. William Saputra. Yayu. Hadir, Pak. Siapa yang hadir? William hadir? Ada, Pak. Ya. Yayu Winanti ada nggak? Yayu. Hadir, Pak. Yehuda Hero Setiawan. Hadir. Yulia Rahmawanti. Hadir, Pak. Yuniar Sari. Hadir, Pak. Jakiyah Nurul. Hadir, Pak. Jumratul Ulia. Sekali lagi, Jumratul Ulia. Fatimah Az-Zahra. Hadir, Pak. Riki Apriliansah. Hadir, Pak. Zumratul Ulia hadir, Pak. Regina Tri Rahmadini. Hadir, Pak. Diki Leonardo. Hadir, Pak. Ari Purnama. Hadir, Pak. Ari Purnama hadir. Vanessa Irana. Dimas Aditya. Hadir, Pak. Rismala Dewi. Hadir, Pak. Rismala hadir. Muhammad Akmal Maulana. Siapa yang belum diabsen? Mohon dibuka suaranya. Miranda hadir. Siapa? Miranda, Pak, maaf. Ya, Miranda. Oke, Miranda Ipanjaitan masuk ya. Siapa lagi? Bapak, maaf. Pak. Ya, siapa? Maaf satu-satu. Triwulandari, Pak. Triwulandari sebentar. Novita Haryani ada nggak Novita? Ada, Pak. Novita lagi ke kamar mandi katanya, Pak. Oke, Novita ada ya? Ada, Pak. Ya, siap. Kemudian Triwulandari ada ya? Ada, Pak. Oke, siap. Zumratul Terus Ulia. siapa yang belum? Zumratul Ulia, Pak. Iya, Pak. Zumratul Ulia. Iya, Pak. Ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Oke, siap. Oke. Kemudian ada Vanessa Irana. Nggak ada? Muhammad Akmal Maulana. Nggak ada? Nggak ada. Bisa simpan ya, sudah ya? Siap. Ya, Pak. Pak mau nanya dong, Pak. Ya. Sorry Sudah saya simpan. Oke, ayo dibuka sekali lagi terakhir. Ya, Yahuda mau nanya apa? Iya, Pak, nanya mengenai forum, Pak. Ya, gimana, Mas? Jadi yang forum pertama itu pas saya cek ternyata udah lewat dari deadline-nya dan saya belum mengerjakan forumnya, Pak. Oh, udah Itu lewat. kira-kira gimana Harusnya ya? belum kan?
Di Mungkin hari Selasa setting. kalau saya lihat. Saya nggak bisa, soalnya saya nggak bisa jawab ininya. Oh, nggak bisa. pertanyaannya Oke. gitu. Betul. Sebenarnya forum kita pada pekan ini sifatnya nggak wajib ya, karena kan yang wajib ini tatap muka virtual ini kehadiran kita. Nggak masalah Mas, insya Allah nggak ngaruh dengan absensi ya, Mas Yehuda. Kalau untuk Ya. menilai gitu gimana? Pengaruh nggak ya Pak kira-kira? Iya. Forum penilainya. Nanti Bapak cek ulang pengaturannya, boleh jadi ada pengaturan yang salah. Ya. Ya udah, oke. Untuk Oke, kuis siap. juga. Nanti kuisnya Kuis juga tolong tertutup, nggak bisa buka ya? Iya, kuis itu nggak bisa dikerjakan kalau forumnya belum dikerjakan. Oh iya, memang benar. Nah, Restriknya forumnya di nggak bisa situ. ngerjakan. Harus Gitu. ngerjain forum, kemudian baru ke kuis. Ya, oke. Terima Betul. kasih ya, Mas. Sudah Iya, oke, diingatkan. Mas Pak. Ayo dibuka sekali lagi kameranya. Ayo, terakhir. Habis ini kita tutup. 1, 2, 3. Oke. Ya. Pak, maaf, Novita Yes. hadir. Novita, Hadir. Ya, hadir. itu udah di absen. Oh, tadi jaringannya. Ya, dari kamar mandi ya. Oke, sudah cukup ya. Sudah sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, selamat sehat. Kita pekan depan kita sudah kuliah online ya. Nanti tatap maya virtual lagi di pertemuan ke-7 ya. 1, 7, dan 15. Selamat istirahat dan terima kasih atas kehadirannya telah mengganggu waktunya saudara untuk istirahat. Terima kasih Semoga ya. bagi yang muslimah puasa diterima oleh Allah SWT dan selalu jaga kesehatannya. Amin, amin. Akhirnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Warahmatullahi terima kasih ya Iya, Pak. atas kehadirannya. Saya izin silakan. live, Pak ya. Terima kasih ya, Mas. Makasih Pak. Ya, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih.